Salam, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih Rukun Santa Agnes. Dan selamat malam kepada Bapak dan Ibu yang bukan dari Rukun Santa Agnes, yang mungkin pada malam hari ini menyempatkan diri ikut bergabung dalam ibadah Rukun Santa Agnes. Ibadah pada malam hari ini bersama keluarga Ibu Natalia Limpo. Semoga Ibu Natalia Limpo sekeluarga senantiasa dalam lindungan Tuhan. Mari ibadah pada malam hari ini kita awali dengan lagu pembukaan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari ibadah pada malam hari ini kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah yang Maha Baik menyertai kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Bapak dan Ibu, serta saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari surat kepada umat Ibrani dan Injil Markus. Kita akan diingatkan akan tugas atau misi kita kepada umat Allah. Kita merenungkan bagaimana nasihat Rasul Paulus mengenai hal ini dan bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi penolakan. Sebelum kita melanjutkan ibadah pada malam hari ini, mari kita sebagai orang berdosa, kita sesali dosa dan kesalahan kita dengan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengundang kami ikut serta dalam ibadah ini.
dengan rendah hati kami datang membawa serta pujian, syukur, suka duka, dan segala kekurangan serta dosa-dosa kami. Malam ini kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian, perasaan, dan akal budi kami senantiasa terarah kepadamu. Semoga rahmat-Mu melimpah atas kami semua yang berkumpul dalam nama-Mu. Sebab dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi kehidupan sehari-hari demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya. Mari kita dengarkan bacaan pertama. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka disitulah Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun, kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmah apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarga dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya sangat terkesan sekali dengan bacaan Injil pada malam hari ini, yang mana dalam menjalankan misinya, Yesus mendapat penolakan dari orang-orang sekampungnya. Misi keselamatan Kristus ada 3, yaitu sebagai nabi, imam, dan raja. Misi ini dilanjutkan gereja dan bahkan kepada kita semua sebagai umat Allah. Mari kita lihat secara singkat tentang sebagai nabi, imam, dan raja. Dalam lingkup gereja, sebagai nabi berarti mewartakan sabda Allah dan mewartakan kebenaran Kristus. Sebagai nabi, gereja memberikan sakramen-sakramen agar umat memperoleh rahmat. Sebagai raja, gereja mengatur dirinya dan melayani umat. Dalam lingkup kita sebagai umat Allah, sebagai nabi berarti berpegang pada kebenaran dan hidup menurut kebenaran serta aktif dalam pewartaan. Sebagai imam, kita berpartisipasi dalam kehidupan sakramen dan liturgi Ekaristi. Sebagai raja, kita diajak dalam tugas pelayanan pastoral dan persaudaraan. Dalam menjalankan misi kita di atas, tidak jarang kita menemukan berbagai macam pergumulan hidup dan bahkan penderitaan, tantangan, dan penolakan. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus sendiri menghadapi penolakan dari orang-orang di kampungnya.
Dalam menyikapi penolakan ini, Yesus tetap menyembuhkan orang sakit, dan Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Yesus yang tetap menyembuhkan dan tetap mengajar ini bisa diartikan Yesus tidak terpengaruh dengan penolakan ini. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Kita perlu kesiapan mental untuk menerima salib, baik yang muncul dari diri sendiri, misalnya seperti kekecewaan dan pengendalian diri, atau yang datang dari luar, diri, seperti kebencian, fitnah, dan bahkan penganiayaan. Selain kesiapan untuk menerima salib, diperlukan juga kerendahan hati. Dalam bacaan pertama tadi, ada 4 nasihat dari Rasul Paulus bagi yang kita sedang dalam pergumulan hidup. Yang pertama, jangan putus asa. Bisa jadi itu berasal dari Tuhan yang sedang mengajar kita. Yang kedua, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Sedangkan yang ketiga, kejarlah kekudusan. Jangan ikut terpengaruh dengan apa yang kita alami. Misalnya, ada yang mau fitnah kita, lalu kita membalas dengan kata-kata yang tidak pantas. Artinya, kita terpengaruh dengan kata-kata yang tidak pantas. Artinya kita terpengaruh, maka kita sudah ikut berdosa dan hilang kekudusannya. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Untuk memperjelas maksud ini, mari kita lihat Alkitab terjemahan sederhana Indonesia yang tertulis, jangan berhenti berpegang kepada kebaikan hati Allah. Artinya, kita tetap berpegang pada kebaikan Tuhan. Hal lain yang perlu diingat, bahwa dalam menjalankan 3 misi di atas, dan pada saat kita menghadapi penolakan, kita perlu ingat hal-hal ini. Yang pertama, bukan kita yang ditolak, melainkan Allah. Yang kedua, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Sedangkan yang ketiga, kita tidak kehilangan berkat, yang menolaklah yang kehilangan berkat. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan dan dapat menerima salib dengan sabar. Dan semoga kita semua bisa mengikuti jejak-jejak Kristus dalam pelayanannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati.
Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Ya Bapa, berilah umat paroki kami roh kesatuan, supaya selalu sehati dan sejiwa dalam karya, dan semoga kehidupan menjemaat di paroki kami sungguh diliputi keakraban, persaudaraan. Curahkanlah ke atas kami roh kehidupan, supaya dengan semangat membara kami bangkit dan bergiat memajukan paroki, meningkatkan kegiatan-kegiatan dan amal bakti kepadamu. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur atas pastor-pastor di paroki kami yang selalu mendorong dan menyemangati kami. Berilah para pastor di paroki kami kesehatan jasmani dan rohani yang tetap. Dampingilah mereka supaya dapat menggembalakan umat di paroki kami ini dengan sebaik-baiknya. Semoga mereka sungguh menjadi gembalamu untuk membangkitkan yang lesu, meluruskan yang bengkok, mengembalikan yang sesat, dan mendamaikan segala silang selisih, supaya paroki kami menjadi paroki yang hidup dan bersatu padu menurut kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, Engkaulah sumber penyembuhan sejati bagi mereka yang percaya kepadamu. Dalam belas kasih-Mu, kami mohon bantuan dan sentuhan lembut-Mu bagi semua umat rukun, bahkan paroki kami yang saat ini sedang sakit, terutama Ibu Leni Wicahyo dan Ananda Fani, putri dari Ibu Nelly Pelealu. Pulihkan mereka dengan jamahan-Mu dan kuatkanlah mereka oleh rahmat-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, dengan rendah hati kami memohon padamu agar Engkau memberikan rahmat-Mu pada keluarga Ibu Natalia Limpo. Kami mohon padamu agar Engkau melindungi dan memberkati semua anggota keluarganya. Jika ada, bantulah mereka dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan mereka, sehingga dapat penyelesaian yang baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa bagi umat rukun Santa Agnes kami. Semoga kami yang akan semakin saling mengasihi dan tetap semangat dalam pelayanan. Berilah kesehatan yang baik bagi kami semua, terutama di masa-masa sulit ini, yang mana pandemi COVID-19 sedang melanda dunia ini. Lindungilah kami semua agar kami terhindar dari pandemi ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk wujud-wujud doa pribadi kami. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita menutup ibadah pada malam hari ini, mari kita mendoakan 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu, mari ibadah pada malam hari ini kita tutup dengan doa penutup. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami boleh belajar darimu, yaitu sikap lemah lembut dan rendah hati, serta sabar terhadap manusia, meskipun manusia dengan sadar menolak kehadiranmu. Bantulah kami untuk memiliki mata yang selalu melihat hal-hal yang terbaik dalam diri sesama dan hati yang mengasihi, bahkan musuh sekalipun. Semoga hidup kami dipenuhi rasa syukur, baik dalam suka maupun dalam duka. Semoga persekutuan kami dengan Yesus dalam ibadat ini menguatkan iman kami, sehingga kami mampu menjadi saksi-saksimu dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat kami. Amin. Bapa dan Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita hening sejenak dan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Dengan demikian, ibadah pada malam hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah.